di ruang tulip 2. Ini untuk para pembimbing kami, pembimbing pertama dan pembimbing kedua ada Dr. Novi dan Nasdir. Kemudian untuk mata kuliahnya di semester ini atau residensi 2 adalah perawatan jiwa spesialistik, khususnya pada masalah psikososial. Nah, untuk tujuannya yaitu melakukan pengkajian, kemudian menetapkan diagnosa keperawatan dan prioritas diagnosis, kemudian menentukan tujuan dan rencana alternatif dari setiap diagnosa keperawatan, kemudian melaksanakan asesmen keperawatan jiwa spesialis, kemudian melaksanakan mengevaluasi tindakan keperawatan nurse dan nurse spesialis sesuai dengan diagnosa keperawatan. Kemudian ini adalah perencanaan asuhan keperawatan dari kami ya. Jadi dimulai dari 10 Februari sampai 25 April 2025. Jadi di sini kami ditargetkan selama kurang lebih 11 minggu itu di minggu 3 minggu pertama itu kami mempunyai target gitu ya untuk pasien kelolaan adalah 4 pasien tiap minggu, tapi itu adalah berlaku kelipatan seperti itu. Jadi kalau misal pasien pulang harus ganti pasien baru. Kemudian di 3 minggu setelahnya itu ada 5 pasien dan di 5 minggu terakhir itu ada 6 pasien. Kemudian jumlah target kami dalam sehari adalah 6 kali visit dan jika 55 hari itu ada 330 kali visit selama 11 minggu. Dan di sini rencananya itu melakukan tindakan keperawatan nurse dan tindakan keperawatan nurse spesialis. Kemudian untuk jumlah pasien yang dirawat oleh saya gitu ya di ruang tulip 2, kebetulan ada di ruang 2 ruang tambahan di tulip 2 dan di anelir, tapi khusus untuk di tulip 2 sebagai ruang utama saya itu saya merawat 127 pasien dengan jumlah visit 381 kali. Kemudian jumlah pasien pulang ada 89 dan ada pasien 12 pasien pindah. Kemudian untuk asuhan perawatan jiwa, jadi ini ada faktor predisposisi dan presipitasi dari karakteristik dari pasien-pasien yang sudah saya kelola. Jadi paling banyak itu memang ada di usia dewasa tengah ya. Jadi dewasa muda dan dewasa tengah itu ada 119 pasien. Kemudian dari pendidikannya itu paling banyak SMA yaitu 119 pasien juga. Kemudian untuk yang di status pekerjaan itu paling banyak ada di tidak bekerja atau kebanyakan mereka ibu rumah tangga. Dan juga pasien-pasien dengan penyakit yang sudah lama gitu, jadi memang mereka tidak bekerja seperti itu. Kemudian status pernikahan itu paling banyak ada di menikah, ada 27 pasien. Bukan 27. Kemudian untuk karakteristik caregiver, jadi di sini pasien itu dirawat oleh pasangan itu sebanyak 97 pasien, orang tua itu ada 17 pasien dan saudara atau teman atau kerabat itu ada 13 pasien. Untuk diagnosis medisnya yang paling banyak ada di tulip 2 ini ya ada anemia, ADHF gitu ya sampai hematesis, melena. Kemudian untuk diagnosa keperawatan yang telah dikerjakan, jadi kami di sini mengkombinasikan antara diagnosa fisik dan diagnosa psikososial. Gitu ya. Paling banyak memang kemarin saya menemukan itu ada nyeri dan juga untuk masalah psikososialnya adalah ansietas. Kebanyakan pasien ini lebih cemasnya itu karena kondisinya, kemudian terkait dengan pengobatannya seperti itu. Kemudian untuk ini yang diagnosis terbanyak ada intoleransi aktivitas ya di fisiknya, kemudian untuk resikonya, untuk psikososialnya ada di ansietas. Untuk asuhan keperawatan diagnosis nyeri dan ansietas sendiri, jadi di sini saya memberikan ya ada terapi individu, terapi keluarga, dan terapi kelompok. Di terapi individu sendiri saya memberikan TKN atau terapi keperawatan nurse, yaitu di mana mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam, kemudian distraksi dengan mengutarakan apa yang menjadi cemas, apa yang menyebabkan kecemasannya gitu ya. Kemudian mungkin distraksi dengan hal lain atau menggunakan bercerita gitu ya dengan keluarga. Kemudian di keluarganya
Jadi di sini saya memberikan terapi keperawatan nurse pada keluarga, yaitu di mana saya mengajarkan gitu ya ke keluarga untuk mengenal masalah yang dialami pasien ini apa dan bagaimana sih cara menangani masalah dari pasien itu sendiri. Kemudian perawatannya, kemudian melibatkan gitu ya fasilitas-fasilitas kesehatan gitu, mengambil keputusan untuk setiap permasalahannya, khususnya permasalahan kesehatan gitu yang dialami oleh pasien. Kemudian untuk tindakan keperawatan spesialis sendiri yang saya lakukan khususnya di diagnosa ansietas, itu saya memberikan terapi thought stopping atau terapi penghentian pikiran, kemudian terapi PMR atau progressive muscle relaxation, dan medical ministry. Jadi di sini tuh pasien diminta untuk mengingat kembali kalau dulu pernah mengalami hal ini, bagaimana sih penanganannya gitu. Jadi seakan-akan diingatkan, oh ya kemarin saya bisa melewati itu, kali ini saya juga pasti bisa akan melewati ini, seperti itu. Kemudian ACT ya, terapi penerimaan, komitmen penerimaan. Jadi di sini kita meminta pasien gitu ya untuk berkomitmen bagaimana sih mengatasi rasa cemasnya gitu ya. Karena kan kecemasan kalau tidak ditangani dengan baik akan berpengaruh ke fisik pasien. Kemudian di terapi spesialis pada keluarga, saya melakukan psikoedukasi keluarga. Jadi di sini saya memberikan ya mengkaji, mengeksplorasi gitu ya. Kira-kira permasalahan apa aja sih yang dialami pasien, kemudian apa yang dihadapi keluarga, karena tidak sedikit kemarin memang menemukan bahwa ternyata keluarga itu juga merasa cemas, dia cemas, kemudian capek juga gitu ya. Dan itu jadi di sini kita belajar untuk bagaimana keluarga mengatasi itu semua gitu. Kemudian kita ada manajemen stres juga untuk melatih keluarga bagaimana bisa mengatasi rasa cemasnya. Kemudian kita mencari tahu gitu ya apakah yang dialami keluarga itu jadi beban atau tidak, seperti itu. Kemudian di kelompok itu ada terapi suportif. Jadi di sini kami mengumpulkan gitu ya pasien-pasien yang mengalami kecemasan. Jadi di dalam kelompok, kemudian di situ diminta pasien untuk memberikan support satu sama lain, seperti itu. Jadi mungkin pasien A mengatasi rasa cemasnya dengan berbincang-bincang, atau yang pasien C berhasil mengatasi rasa cemasnya dengan hipnosis 5 jari. Jadi di situ mereka bisa saling support. Dan memang dari setiap tindakan keperawatan spesialis ini memang terbukti gitu ya dari beberapa jurnal yang sudah ada. Ini untuk yang nyeri, jadi untuk TKN-nya saya sudah melakukan ke 92 pasien, begitupun dengan untuk individu, keluarga. Kemudian untuk TKJS-nya atau terapi keperawatan spesialisnya juga untuk individu sudah dilakukan ke 92 pasien. Kemudian untuk keluarga ini 77 pasien, dan juga untuk TKJS untuk FPI psikoedukasi keluarga ini juga ke 77 pasien. Kemudian di sini ada tanda gejala ansietas pada pasien yang mendapatkan TKN dan TKJS. Jadi tanda gejala sebelum dilakukan terapi keperawatan nurse dan terapi keperawatan jiwa spesialis ini mengalami penurunan dari 21,5 menjadi 3,01. Dan ini didukung gitu oleh penelitian dari Isnawati dan Kuliat menyatakan bahwa memang terdapat penurunan tanda gejala setelah dilakukan terapi keperawatan nurse dan terapi keperawatan jiwa spesialis. Kemudian untuk kemampuan sendiri, jadi di sini kemampuan itu meningkat dari yang pasien yang kecemasan khususnya itu kemampuannya 2 meningkat menjadi 6, seperti itu. Jadi memang diharapkan dari pemberian terapi keperawatan nurse dan terapi perawatan jiwa spesialis ini diharapkan memang tanda gejala itu menurun dan kemudian untuk kemampuan itu meningkat, seperti itu. Nah, kemudian selain dari MOC di sini di residensi 2 ini kami juga ikut dalam MPKP di manajemen pelayanan keperawatan. Jadi di sini ada terdapat 4 pilar. Yang pertama adalah manajemen approach, kemudian ada compensatory reward, professional relationship, dan patient care delivery. Untuk yang pilar 1 ada manajemen approach. Di sini ada
jadi ada visi misi ya Bu ya. Kebetulan di kebetulan enak nih kami, jadi karunia 1-2 ruangan gitu. Jadi saya sama Mas Iqbal juga bisa saling sharing gitu. Dan memang sudah ada ya untuk visi misi, tujuan gitu ya. Dan itu setiap kali operan ya Bu ya, setiap kali operan juga disampaikan seperti itu. Kemudian ada pengorganisasian, di sini ada alokasi pasien, kemudian rencana harian sudah lakukan gitu ya. Kemudian untuk pengarahan juga bisa di ini ya Bu ya, lakukan supervisi dan sebagainya. Karena beberapa kali juga CCM menemani untuk yang supervisi ya. Kemudian dan pengendalian. Nah di pilar 1 ini yang tadi saya sebutkan ada visi misi di perencanaan, ada filosofi, rencana harian, rencana bulanan, rencana kegiatan tahun ini sudah ada ya di tulis 2. Kemudian untuk pengorganisasian ada struktur organisasi, jadwal dinas juga jelas, dan daftar pasien, alokasi pasien. Jadi ruangan sudah memiliki struktur organisasi yang terpajang di ruangan. Kemudian jadwal dinas dibuat sesuai dengan standar, pasien sudah terdapat di spreadsheet alokasi pasien. Kemudian untuk pengarahan, jadi kegiatan operan sudah membudaya dan dilakukan secara rutin setiap pergantian shift dinas. Kemudian pre dan post conference sudah dilakukan secara non formal dan masih perlu untuk dioptimalisasi. Kemudian untuk iklim motivasi sudah dilakukan dengan baik, jadi kepala ruangan dan beserta CCM-nya sudah setiap pulang ya Bu ya dikasih afirmasi positif, terima kasih, diberi pujian gitu ya, itu termasuk dari iklim motivasi. Cuman mungkin di sini nanti mungkin lebih diperkuat lagi gitu ya Bu ya. Kemudian pendelegasian sudah dilakukan secara informal, dan DTM sudah melakukan peran supervisi dan perlu dioptimalisasi. Kemudian untuk pengendalian, ini ada ruangan ini sudah melakukan pengendalian mutu umum dan khusus. Kemudian untuk pilar kedua yaitu compensatory reward, jadi kegiatan orientasi dilakukan pada ruangan baru yang bekerja di ruangan. Kemudian penilaian kerja sudah dilakukan secara berjenjang, ruangan memberikan kesempatan kepada perawat untuk mengembangkan diri melalui pendidikan keperawatan berkelanjutan dan program pengembangan jenjang karir. Kemudian untuk hubungan profesional, di sini ada rapat perawatan sudah terlaksana. Kemudian untuk konferensi kasus ya, karena kan memang dari ke bidang ya Bu ya, itu juga sudah terlaksana. Juga kebetulan kemarin juga sempat saya melakukan tes conference di ruang bulu 2. Kemudian fisik dokter, komunikasi tatap muka, kemudian komunikasi isbar tebak melalui telepon juga sudah baik dilakukan di ruang bulu. Kemudian untuk patient care delivery, jadi di sini sudah terlaksana semua ya, ada identifikasi pasien, juga setiap pemberian obat, diidentifikasi lagi, ada bilangnya nanti identitas pasiennya, komunikasi efektif juga sudah terlaksana, pengawasan obat, pengadaan, pengurangan risiko jantung, pengurangan risiko infeksi, gitu ya, asesmennya lengkap. Itu mungkin untuk, nah ini format pengajian menggunakan RME Eucalyptus. Kemudian sudah tersedia format pengajian keperawatan. Kemudian sudah tersedia SAK diagnosis keperawatan fisik. Tindakan perawatan berupa tindakan perawatan generalis, pembagian pelaksanaan tindakan perawatan sudah mengacu pada perawatan ini. Tindakan perawatan kepada keluarga selalu dilakukan saat keluarga berkumpul dan saat pasien keluar. Kemudian untuk kesimpulannya, jadi ada gejala dari diagnosa nyeri dan ansietas menurut setelah pemberitaan TKN maupun TKDS. Kemudian kemampuan pasien bisa meningkat setelah diberikan TKN dan TKDS. Untuk rencana tindak lanjut mungkin melanjutkan pemberian tindakan keperawatan sampai tanda gejala menurun dan kemampuan pasien meningkat sampai optimal. Kemudian meningkatkan pengetahuan dan pemahaman keluarga tentang cara merawat klien agar kemampuan mengatasi yang telah dimiliki. Jadi diharapkan di sini perawat bisa memberi motivasi kepada pasien dan keluarga untuk selalu meningkatkan dari kemampuan-kemampuan yang sudah dimiliki pasien untuk mengatasi nyeri dan ansietas atau diagnosa masalah sosial lainnya. Kemudian mungkin ini manfaat-manfaatnya ya dari mahasiswa meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memberikan asuhan keperawatan jiwa khususnya pada masa
psikososial, kemudian memfasilitasi mahasiswa mencapai kompetensi dalam memberikan tindakan keperawatannya sebagai spesialis bagi rumah sakit, memfasilitasi pengaplikasian teori dan konsep keperawatan jiwa terbaru khususnya di masalah psikososial, karena ini RSUD. Tapi memang tidak memungkiri ya Bu ya, karena kemarin beberapa kali ada pasien dengan gangguan jiwa juga masuk ya Bu. Kemudian mengoptimalisasi peran dan fungsi RSUD Kota Bogor sebagai rumah sakit pendidikan. Kemudian mungkin ini ya, bagi klien pasien juga meningkatkan kemampuan seperti tadi saya bilang. Jadi untuk kesimpulannya adalah selama 11 minggu saya sudah berhasil mengelola 127 pasien dengan masalah fisik dan psikososial. Kemudian karakteristik terbanyak itu pasiennya berusia di dewasa muda ke dewasa tengah. Kemudian pendidikan terbanyak adalah SMA. Kemudian sebagian besar itu pasien tidak bekerja karena mengalami masalah fisik. Kemudian dan pasiennya itu sudah menikah. Untuk presipitas yang paling banyak temui dari biologi sendiri yang menyebabkan atau mempengaruhi pasien nanti kalau udah pada beres dikasih tahu ya, berkasnya diberesin dulu. Kemudian ada di psikologisnya, jadi ada pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan, yaitu berupa mungkin terdiagnosa penyakit, kemudian pengobatan yang sudah lama seperti itu. Kemudian sosial kulturalnya ini ada hubungan dengan keluarga, dan diagnosis terbanyak yaitu adalah nyeri ansietas. Tindakan yang sudah saya lakukan ada thought stopping, kognitif terapi untuk pasien-pasien yang mungkin mengalami harga diri rendah situasional, gangguan citra tubuh gitu ya, dan PMR dan MPR ada CBT juga. Jadi terjadi penurunan tanda gejala dan peningkatan kemampuan pasien setelah diberikan terapi keperawatan dan terapi keperawatan jiwa spesialis. Mungkin karena kan tadi juga sempat disampaikan terkait dengan COC ya Bu ya. Jadi mungkin untuk saran depannya perawat tetap melakukan COC dari program yang sudah disesuaikan dengan bidang keperawatan, karena ternyata dari bidang keperawatan tadi kan sudah welcome ya Bu untuk COC ini akan dimasukkan ke dalam Eukaliptus. Mungkin nanti tetap harus di follow up lagi. Itu saja mungkin dari saya, dari presentasi saya di ruang kulit juga. Untuk selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Mas Ijal. Oke, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga diberikan kesehatan, sehat jiwa, sehat fisik ya. Jangan lupa tetap harus dijaga itu. Oke, tanpa berpanjang lama waktu juga, saya akan mempresentasikan ini khusus untuk di Philip 1 ya. Itu mungkin kurang lebih hampir sama ya seperti Mbak Arisa. Karena untuk kekhususannya, tujuan, manfaat dan lain sebagainya, kenapa kita di sini juga sama seperti Mbak Arisa. Terus selain itu juga yang akan saya fokuskan di sini mungkin ke hasil dari prakteknya ya, Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama dari NOC-nya. Mungkin sudah tahu dari perawat di sini. Untuk supervisor saya di sini yang pertama yang sering berlalu lalang siapa Mbak Tita? Oke, benar sekali, Prof. Budi. Karena beliau memang sangat telaten ya, dalam membimbing mahasiswanya setiap minggu datang, seminggu sekali, 2 kali, bahkan hampir 3 kali waktu itu. Oke, yang kedua ada supervisornya, ini Ibu Prof. Susanti. Jadi tujuan praktik sama yang tak bisa tadi. Oke, untuk total pasien yang saya rawat di Philip 1 ini ada jumlah visit, 168 dengan 93 pasien di sini. Oke, untuk data yang terbanyak di sini adalah perempuan 49 dan laki-lakinya 43. Oke, untuk karakteristik di sini paling banyak adalah usia 40 sampai 60 tahun, banyak 45. Pendidikan terbanyak adalah SMA, status pekerjaan tidak bekerja,
Hampir sama yang disampaikan oleh Mbak Risa tadi, kebanyakan karena pasien sudah mengalami penyakit sehingga tidak bisa bekerja, melakukan aktivitas dan lain sebagainya, sehingga memaksa si pasien ini untuk tidak bisa melakukan aktivitas keseharian ataupun bekerja ini. Ada juga ibu rumah tangga, lalu ada juga yang memang terkait dengan kondisi dan lain sebagainya. Terus kalau status pernikahan ini paling banyak menikah. Oke, untuk faktor biologisnya di sini paling banyak riwayat masuk lebih dari 2 kali karena di sini paling banyak juga pasien dengan kemoterapi ya itu ya, sehingga pastinya banyak itu pasien-pasien yang masuk lebih dari 2 kali, 1 kali, 2 kali. Penyakit kronis juga banyak, 57 pasien, 91%. Lalu ini yang menarik juga, pola makan, jarang olahraga, lingkungan yang kurang baik. Jadi memang ada sedikit kendala ketika saya mengkaji kepada pasien. Dari dokter Oki dan Martino pernah menyampaikan bahwa katanya kanker itu kalau nggak dari lingkungan, bahan kimia, rokok, ataupun zat berbahaya yang lainnya itu. Nah, di sini saya menemukan hal yang unik memang karena di sini ada pasien perempuan yang beliau ini tidak mengkonsumsi apapun itu yang menyebabkan kanker, dan saya nggak punya keturunan juga, ternyata lingkungan hal yang sepele, suaminya merokok dalam rumah, Suami ya hal yang sepele sekali ternyata. Kira-kira apa ya Bu yang bisa menyebabkan kanker ibu ini bisa terjadi? Ibu merokok enggak? Ngopi, konsumsi makanan-makanan misalnya. Suami merokok semua? Iya. Setiap hari? Iya. Ada juga lingkungan yang menyebabkan pasien ini mengalami kanker adalah penggunaan obat nyamuk. Iya. Obatnya bakar. Iya. Iya. Yang bakar, yang bulat melingkar itu, ya, yang itu, yang spiral itu. Ya itulah. Ya itu. Dan ketika saya tanya sudah berlangsung lama itu, hampir ada 4 tahun. Setiap hari. Dan ketika saya tanya juga lingkungan di rumahnya bagaimana? Mohon maaf, kebunan itu banyak tanaman-tanaman liar sehingga memicu hewan-hewan seperti nyamuk itu kan jadinya masuk ke dalam rumah. Itu 5 tahun. Gitu ya. Oke, untuk karakteristik di sini sosial paling banyak adalah tidak aktif dalam kegiatan lingkungan. Ketika pasien sudah tidak bisa menjalani aktivitas sehari-hari sehingga pasien malas ataupun keterbatasan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, ini juga menjadi pemicu pada pasien mengalami stres. Siapa sih yang betah di rumah terus, nggak berbaur, tidak bercengkrama dengan tetangga, dengan saudara, jadinya kurang aktif dalam lingkungan. Lalu ada juga yang paling banyak ini, masalah dengan teman. Ya, pasien mungkin di sini enjoy ya Bu ya, ataupun bahkan tidak mengalami masalah, saya nggak sakit, biasa saja. Tapi ternyata ketika digali lebih dalam, ada lah masalah-masalah yang menjadi menurut saya unik ya Bu ya, karena tidak tercover ya. Ketika kita melakukan pengajian secara rutin itu sudah diminum obatnya masih sakit, ternyata ada faktor lain yang membuat dia mungkin kepikiran itu dan menjadi salah satu tanda dari stres, cemas, ataupun bahkan depresi. Oke, untuk psikologisnya pengalaman tidak menyenangkan, pasien terdiagnosa penyakitnya sekarang, mungkin juga kematian pasangan, termasuk ini masalah dengan teman, ini juga termasuk dalam pengalaman yang tidak menyenangkan, berantem gitu. Ada lagi keinginan tidak terpenuhi, pasti pasien-pasien yang banyak di sini saya jumpai ya itu ya, keinginan yang tidak terpenuhi.
apa? Saya ingin segera sehat, saya masih punya tanggungan di rumah, saya punya anak, saya punya istri yang harus dirawat seperti itu. Jadi keinginan pasien di sini menjalani pengobatan tapi tinggalnya ada di rumah. Nah di sini juga harapannya kita sebagai perawat membuat pasien nyaman di sini, Bu, enjoy dengan pengobatannya, fokus dengan dirinya dulu baru dengan orang. Gitu. Lalu ada gangguan konsep diri, di mana ideal diri harusnya di rumah bisa bekerja, tapi kenapa saya di sini? Saya sakit, gambaran diri. Mohon maaf, mungkin pasien-pasien dengan gangguan citra tubuh, dengan pasien-pasien yang mohon maaf dulunya badannya ideal, sekarang mohon maaf menjadi kurus. Karena banyak saya jumpai di sini, ya, di sini. Pasien jadi konsep dirinya terganggu, Ibu, dan kepikiran. Saya dulu pakai baju ini pas, ngaca di cermin, sekarang kedodoran. Mau apa-apa bajunya longgar semua. Bagi perempuan, pasien perempuan hal itu menjadi sensitif karena menjadi citra tubuhnya pikiran. Dan itu juga menjadi salah satu penyebab dari stres. Oke, untuk sumber coping, yakin dengan kesembuhan diri. Alhamdulillah banyak, dari 93 ke 80. Ya, yakin. Ada beberapa yang masih bimbang. Bapak yakin nggak dengan bisa sembuh? Nggak tahu ya Mas, nggak tahu ya, bingung. Ada juga yang nggak menjawab. Saya pasrah aja. Nah ini kalau pasrah ini antara dua, pasrah nggak mau berusaha atau pasrah tapi masih mau berusaha. Karena beda ya, gitu bro. Oke. Terus yakin terhadap petugas kesehatan? Alhamdulillah cukup tinggi juga. Karena beberapa pasien juga menyerahkan. Saya memberikan wawasan kepada pasien seperti ini. Untuk urusan penyakit itu serahkan kepada petugas kesehatan. Untuk fokus ke diri sendiri, itu yang harus mengurus. Karena yang bertanggung jawab atas diri pasien ya dia sendiri. Kita keluarga kan hanya support system. Mau enggaknya pasien itu sembuh tergantung dari dia sendiri. Oke, ada yang mempunyai di sini asuransi, karena di sini terlalu banyak kita menggunakan BPJS gitu ya. Oke. Tapi ada juga pasien yang mungkin memiliki manajemen keuangan baik, mereka yang masih punya tabungan. Jadi sudah tahu penyakitnya ini itu dengan diagnosa A, B, C, O, ya saya harus punya tabungan untuk kondisi saya yang sekarang. Oke. Diagnosa di sini yang terbanyak adalah kanker kolon, banyak ya di sini. Lalu ada kanker rektik, dan selanjutnya ada LMH di sini. Ada beberapa memang kondisi-kondisi seperti AML, KNF. Ketika saya mengelola mungkin bisa terlalu banyak. Atau bahkan juga ada beberapa pasien yang di sini, saya taruh di sini Bu, dia yang tidak mengalami gangguan apapun sebenarnya, tapi minim, tapi tetap kita kaji, tetap kita kelola. Siapa tahu ada masalah, dan kita memang ajar gitu. Dan itu yang harus kita cegah gitu. Dan usaha keperawatan yang paling banyak dari waktu, walaupun diagnosanya nyeri, nilai fasnya cuma 1, tetap kita anggap seperti nyeri. Karena idealnya pasien tidak nyeri itu 0, tidak nyeri sama sekali. Terbanyak juga intoleransi aktivitas karena penyakitnya, lalu ada hambatan mobilitas fisik. Nah ini untuk psikososialnya, Mas. Bapak Ibu suka di sini nggak? Atau enak di rumah? Enak di rumah Mas. Kenapa nggak suka di sini? Saya kepikiran, ingin cepat pulang aja. Di sini nggak bisa ngapa-ngapain. Maksud saya harus terus berobat. Kapan sembuhnya? Ada yang sampai 2 kali siklus. Bahkan saya menemukan ada yang bahkan 3 kali siklus. Kurang lebih ada 30 sekian kali pasien ini mengalami berobat ini ya, kemoterapi. Pasien tersebut
dia nggak tahan dengan pengobatan ini sendiri. Tapi mau nggak mau karena obatnya cuma ini, ya sudah dijalankan aja. Seperti itu. Ada gangguan citra tubuh, lalu ada HDRS, harga diri rendah situasional. Nah, ini juga yang paling banyak. Karena yang sebelumnya pasien bisa bekerja, bisa melakukan aktivitas, saya nggak bisa mampu membiayai keluarga saya di rumah. Ini yang paling terbanyak adalah pasien-pasien dengan laki-laki. Karena harga diri laki-laki adalah bekerja. Jadi ketika beliau ini sakit, pasiennya nggak bisa kerja kembali. Harga dirinya ini untuk standar tindakan hampir sama seperti Mbak Risa. Berarti juga kemarin saya mengajarkan kepada nambah lagi masuk salah satunya Mbak. Kita masih ingat Mbak kalau nyeri dan ansietas itu apa Mbak? Masih ingat? Oke, baik. Ada kombinasi atur posisi, ada 7 tindakan yang harapannya adalah teman-teman sekalian bisa melakukannya ya. Nah, N sama seperti Mbak Risa tadi. Oke. Nah, ini untuk TKJS yang saya lakukan, terapi keperawatan jiwa spesialis. Untuk yang saya lakukan adalah CT atau kognitif terapi. Kebanyakan pasien-pasien juga yang mengalami riwayat dengan hipertensi, diabetes. Mereka tidak menganggap bahwa dirinya sakit. Oh, saya nggak sakit. Gula darah saya normal. Nggak sakit. Kemarin juga gitu. Ada yang menganggap juga, oh saya tensi saya normal, saya nggak sakit lah. Cuma 120/80. Mungkin teman-teman di sini juga tahu. Hipertensi, diabetes mellitus itu adalah penyakit autoimun hijau, penyakit kronis. Nah, itu adalah salah satu alasan kenapa saya melakukan kognitif terapi. Kognitif terapi salah satunya adalah ada yang namanya rekonstruksi kognitif. Jadi mengubah cara pandang seseorang terhadap kenyataan atau penyakit yang di sini tadi. Saya jelaskan kembali itu yang namanya penyakit kronis, hipertensi, dan penyakit umur hidup. Dan pengobatannya juga harus rutin, harus diminum obatnya. Ibu boleh menganggap hari ini sehat, tapi besok juga harus dicek kembali, harus dikontrol. Kalau disembuhkan, mohon maaf, sulit. Seperti itu. Lalu juga saya melakukan talk talking di sini untuk pasien-pasien dengan ansietas ringan. Ada juga PNR yang sama disampaikan oleh Mbak Risa tadi yang mengalami pegel ketika pasien merasa cemas, gelisah, badannya kaku semua, ataupun bahkan ketika pasien mengalami penyakitnya ada bagian tertentu yang kaku karena pasien dengan nyeri, katakanlah nyeri bahu, pasien akan cenderung tidak menggunakan badan atau bagian yang sakit. Kenapa? Karena supaya tidak menuju nyeri yang berlebihan. Nah, ini yang sebenarnya harus kita latih untuk supaya tidak mengulang. Dan juga saya melakukan FPE psikologi keluarga, di mana selain pasien, di sini juga saya memberikan terapi kepada keluarga. Bukan hanya kita yang memberikan intervensi, tapi keluarga ikut berperan aktif dalam kesembuhan pasien. Saya pernah bertanya kepada pasien seperti ini, Ibu, lebih enak mana? Ibu ketika berusaha di sini ditemani atau sendiri? Lebih enak ditemani. Kenapa? Kenapa nggak enak sendiri? Nggak ada teman ngobrol, nggak bisa bantu saya. Nah, itulah pentingnya kita anggota keluarga dalam membantu kesembuhan pasien. Karena kita kalau sudah jaga 24 jam, mohon maaf, nggak bisa ya, karena pasien juga kalau juga butuh istirahat ya. Ada juga terapi suportif di sini yang memang sedikit membutuhkan effort lembaga kita mengumpulkan pasien, apalagi di sini tempatnya cukup tinggi ya.
2 hari, 3 hari, 4 hari sudah NSS. Sedangkan kita melakukan TKN, terapi keperawatan nurse atau PKBS baru 1-2 kali pasien sudah mulai. Baru lagi kita menggali dan mengaji kemampuan sisir. Oke, di sini ada penurunan dari kartu ini itu didirikan dengan 44,8%. Pasien tidak mengalami nyeri lagi karena pasien selain dari edukasi, pasien juga harus tahu bagaimana cara untuk meminum hal yang sepele. Bagaimana Mbak Dita? Tarik nafas, atur posisi. Hal yang simpel. Distraksi ngobrol. Itu mengalihkan nyeri yang dirasakan. Kecuali dengan nyeri sedang berat ya, terus membutuhkan pengobatan morfina. Untuk toleransi aktivitas di sini meningkat ya di sini. Menurun ya. Ada gejalanya. Lalu hambatan mobilitas fisik juga di sini. Lalu untuk ansietas di sini. Nah ini cukup signifikan karena ada penurunan ibu 53,2%. Sebenarnya cukup efektif ketika teman-teman di ruangan bisa melakukan TKN dengan optimal gitu ya. Karena kita mengevaluasi juga pasien sudah diberikan terapi keperawatan apa belum. Jika memang belum ya kita lakukan kembali. Nah itu yang menjadi P. Jadi sehingga kita membutuhkan effort yang lumayan banyak. Sebenarnya mungkin sudah dilakukan oleh teman-teman, mungkin kurang optimal gitu ya. DRS juga, PE, terapi seperti di sini ya. Oke, di sini ada peningkatan kemampuan ansietas, kemampuan mengatasi ansietas. Oke, itu untuk MOC atau manajemen of care atau asuhan untuk perawatan kita pada pasien. Lalu di sini ada juga MPKP, hampir sama juga yang disampaikan oleh Mbak Ida tadi. Ada 4 pilar, manajemen approach, compensatory reward, profesional, dan pasien care delivery. Manajemen approach, visi misi sudah dilakukan. Apakah sudah dibiasakan Bu Vera? Sudah ya Bu ya? Oke. Datangnya biasanya Are ini yang paling hafal Bu. Iya paling hafal. Oh masih ke pasien. Selalu jadi ikon visi dan misi yang paling hafal. Tapi selain Are ini harusnya semua juga hafal ya Bu ya. Bagus, rencana bulanan, rencana harian, tahunan, berorganisasi sudah ada, jadwal dinas, daftar pasien, kalian juga sudah ada. Handover, pre-conference, post-conference, motivasi, delegasi, supervisi, casting. Untuk pengendalian bor, alas, baik, kemarin juga saya sempat minta ke Vera yang sudah dilakukan dan harapannya juga dibudayakan ya. Keren tuh. Survei kepuasan staff, survei masalah kesehatan, total assessment, PJP, kompensator reward, orientasi. Saya juga di sini ada Mbak Cinta ya, yang masih baru juga sudah dibimbing oleh Vera ataupun juga dengan teman-teman yang lain. Oke. Perawatan, kompetensi kasus, di sini rapat tim, sudah dokter, komunikasi tatap muka, ibadah, Oke, pasien care delivery, identifikasi pasien. Nah ini mungkin harus dicek 2 kali gitu ya. Saya lihat kalau di operan pagi itu dilihat daftarnya, oh ini ibu ini. Harapannya adalah dicek 2 kali ya Bu. Sebutkan nama ibu siapa, tanggal lahirnya berapa atau nomor kamarnya, saya cek bilangnya ibu ya. Betul terus. Komunikasi efektif, penanganan, penska,
Oke, edukasi pasien dan keluarga, surveiling, demonstrasi fisik, sosial ada, namun beberapa ada juga yang tidak ada, ya, hanya fisik saja saya lihat. Yang paling banyak adalah jatuh, kemudian resiko jatuh, ya. Ini resiko jatuh harus diperhatikan lagi untuk pasien-pasien yang biasanya memiliki hambatan aktivitas fisik intoleran ataupun bahkan penurunan kesadaran, itu yang masuk dari resiko. Kalau pasien masih bisa mobilisasi sangat membantu. Saya rasa kalau punya kesadaran akan ya. Oke, ini ada matematik bagi mahasiswa meningkatkan kemampuan bagi rumah sakit memfasilitasi pengaplikasian teori dan konsep bagi FKW sebagai dasar pengembangan pendidikan bagi ketika kita teori kita terapkan di lapangan seperti itu. Matematik bagi pengembangan keilmuan sebagai dasar pengembangan teori dan konsep dan mengurangi gejala dan meningkatkan kemampuan untuk pasien. Gejala tindakan kesimpulan dari gejala tindak lanjut dan dari gejala ketika sudah menurun setelah diberikan dan dengan gejala tindak lanjut melanjutkan kemudian tindakan perawatan sampai tanda dan gejala menurun. Nah ini kalau ini rencana tindak lanjut sama yang disampaikan barusan COC tadi ya, atau continuum of care ya. Karena memang kendala di sini kemarin kita tidak ada dokter ya, dokter yang memang kita teruskan ke beberapa poli yang kata dokter tidak terlalu covid gitu. Karena kebanyakan kalau pasien di sini adalah kontrolnya ke sebelah ini itu ya. Karena hasil dari konsultasi kami kemarin terlalu covid. Kalau untuk menerapkan COC-nya ini perawat akan kehabisan waktu satu atau dua pasien, padahal pasiennya nanti ada banyak sekali. Jadi iya, sebenarnya harus ya gitu ya. Kalau sambil kayaknya emang agak iya itu. Ataupun nanti dari bidang bisa menambah ke pegawai atau jumlah karyawan. Mengoptimalkan semangat tapi untuk meningkatkan kemampuan melaksanakan pemerintahan, membuat regulasi tentang kemudian psikoedukasi keluarga secara online mungkin ya Bu ya. Di sini bisa mengontak nomor yang ada di sini, jadi ketika ada yang kurang jelas bisa langsung mengingatkan. Kalau saya kurang jelas untuk mengabarnya apa ya tadi ya, apa yang harus saya lakukan ketika pasien sedang nyeri dengan penyakitnya seperti itu. Oh bisa dilakukan ini itu, karena kita udah punya nih bekalnya, PKN, marwahnya kita, rapi keperawatan, nurse. Nah itu yang bisa kita berikan. Apapun nanti jika tidak selesai solusinya, bisa kita konsulkan ke tempat pusat kesehatan dengan puskesmas atau klinik pengembangan rumah sakit. Oke, sekian dan terima kasih. Itu presentasi dari saya untuk di ruang kedua. Mungkin bagi teman-teman, ibu, mbak, mas, teteh, ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada yang kurang jelas mungkin. Saya mau ditanyakan, mau didiskusikan kepada pakar-pakarnya, Mas Iba sama Mbak Lisa. Ya. Gak apa-apa sharing aja. Iya, Atau mungkin aja. ini mau berkeluh kesah atau masih pengalaman ya. Iya. Oke, share aja. yuk clear 2 4. Atau pesan-pesan selama kami di sini apa ya? Boleh, Bawa makan ya. enggak ya? Ada enggak ya? Yuk. Oke. Oke, Mbak Putri gimana, Mbak? Buat ini aja kapan? Buat apa mau nanya buat masuk ya? Oke. Karena tindakan yang mana? Kalau misalkan lagi pengajian gitu kan, terus kemudian pasien tuh yang kan ditanya kayak saya nggak pernah ngerokok, nggak pernah apa gitu, jadi sehat gitu kan. Nah terus
Oke. tahu sebenarnya penyebabnya itu, tapi di pasien itu dikasih tahu kayak ada denial atau nah responnya masih juga sambil kajian itu seperti apa sih. Oke. Yang pertama tenang dulu Mbak ya. Iya tenang dulu dong, tenang. Nggak apa-apa. Hadirkan kita sebagai tenaga kesehatan atau perawat itu untuk bahwa kita itu kepasien care loh. Itu butuh apa sih? Butuh cerita atau lain sebagainya. Care dulu nggak sabar. Yang selanjutnya adalah komunikasi aktif, kalem, aktif mendengarkan. Itu mungkin ada masalah. Nah itu yang membutuhkan skill kita, yang membutuhkan kesabaran dan kemampuan yang luar biasa ini. Makanya kenapa saya sampai dapat seperti tadi lingkungan itu enggak cuma sehari 2 hari loh Mbak. Saya datang lagi itu. Karena saya masih penasaran dan kita harus berpikir critical thinking atau berpikir kritis. Kira-kira apa ya? Tadi ngerokok enggak, konsumsi alkohol, nafsa dan sebagainya ya Bu ya. Iya mas saya dulu mungkin kebiasaannya dulu apa ya Bu ya, yang sama seperti saya sampaikan tadi. Oh iya di rumah selalu ini pakai obat yang membakar. Oh mungkin pikirannya seperti itu. Jadi segala aspek kehidupannya dari pasien sebenarnya kita harus tahu sehingga kita bisa menyimpulkan kira-kira pasien ini kok bisa sampai seperti itu, keturunan kan. Bahkan saya dapat ini Mbak tadi penggunaan nafsa. Ada 2 orang di televisi Mbak yang masih nafsa. Oh, narkoboy. Masih ada. Masih ada. Ketika saya mengkaji, loh. Ya memang mungkin ini juga menjadi rahasia karena kita sebagai perawat kan harus menjaga kerahasiaan pasien. Jadi kita berikan kepercayaan, Ibu informasi ini hanya untuk sebatas kita ketahui untuk mengkaji Ibu dan menggali sumber informasi dan memberikan pelayanan terbaik. Bisa saja salah satu penyakit yang menjadi mungkin ya kanker waktu itu pencetusnya iya karena ini. Oke, bagaimana kalau itu dihentikan? Nah, sabar Mbak ya, nggak cukup sehari 2 hari. Saya ada ke pasien itu yang nafsa tadi 3 hari. Saya ajak ngobrol, ya udah basa-basi aja. Karena kalau pasien itu sudah nyaman dengan kita, pasti cerita kehidupannya bagaimana dengan istrinya, keluarganya, cerita. Tapi ya itu tadi membutuhkan effort yang lebih besar. Kita harus dapat trust-nya pasien. Kalau kita sudah dapat trust-nya pasien, insya Allah model-model pemikiran yang mungkin saya nggak apa-apa bisa kok dirubah. Atau mungkin hal yang simpel adalah bandingkan seperti ini. Saya pernah kok punya pasien yang sama dengan Ibu, penyakitnya sama, nggak merokok lagi, nggak konsumsi ini, dia bisa sembuh. Bandingkan kebiasaannya yang saat ini pasien dengan yang sudah sehat. Atau buat-buat aja juga bisa. Karena nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena ini untuk demi kesembuhan pasien, mengubah cara pandang dan pola berpikirnya ini. Gitu Mbak ya. Memang harus sabar. Oke, Mbak. Mungkin nambahin sedikit ya. Oke, boleh. Silakan Mbak Risa. Kalau yang dari kasusnya mungkin dari Mbak Sultan, Mbak Putri, itu kan berarti kalau kasusnya seperti itu artinya pasien ini dari kognitifnya tentang penyakit itu kan kurang bagus ya. Jadi di situ mungkin sebagai perawat tadi selain disampaikan Mas Ijal, kita harus tenang gitu ya. Kita juga bisa berikan edukasi gitu ya, edukasi ke pasiennya. Tentu kan kita pasti memberikan ya, sudah memberikan gitu. Tapi kalau misalnya masih ngeyel, coba pelan-pelan sama-sama ngajak ngobrol berdua gitu. Oke Bu, sekarang coba kita istilahnya tuh kita merekonstruksi kognitifnya pasien. Jadi kan kalau pasiennya berpikir seperti itu kan berarti berkebalikan dengan faktanya gitu ya. Jadi itu direkonstruksi, dicoba Bu, kalau misal Ibu berpikir seperti ini, coba kita cari ya dampak-dampaknya.
kalau misal dari kita memang agak memerlukan waktu sih ya Bu ya untuk apa ya namanya merekonstruksi kognitif pasien itu pasti akan memerlukan waktu. Cuman pasti dari situ tuh bisa gitu. Jadi dari situ oh ya ini sebenarnya masuk ke terapi namanya terapi penerimaan komitmen sih Mbak. Jadi kalau misal oh ya ternyata pasien ini sadar bahwa selama ini apa yang jadi pandangannya dia itu kurang tepat gitu. Nah itu nanti dari situ oke Bu, dari pandangan ini ternyata kan ada kurang tepat ya Bu ya dari teori-teori atau apa gitu ya menyebabkan Ibu masuk rumah sakit gitu. Nah terus sama-sama berkomitmen untuk oke setelah ini Ibu akan melakukan apa gitu sih Kak. Gitu jadi memang memerlukan effort yang cukup ini juga. Tapi memang tidak memungkiri si pasien di sini apalagi RSUD ya Bu ya. Saya lihat teman-teman perawat juga luar biasa gitu ya. Belum tindakannya selesai, ada visit dokter, ada ini, ada tindakan ini. Jadi memang susah-susah gampang. Tapi saya yakin sih bisa. Bisa. Oke, gitu lah ya. Oke, mungkin ada yang lain mau sharing kan? Oh ini. Oh, iya. Maaf yang mau tanya. Iya. Ini kan situasi Anissa yang Biasanya telepon kan. kasus terbanyak itu justru dibuatnya dari orang sama ansietas. Nah untuk mengatasi hal tersebut bisa langsung majari dan sebagainya ya. Sedangkan di kulit belakang itu memang kebanyakan tuh hektik gitu Kak. Nah gimana sih kita bisa meminimalisir waktu biar kita tuh tetap bisa melakukan relaksasi majari ataupun mindfulness breathing-nya gitu Kak. Dengan waktu yang sepadat itu gitu Kak. Iya. Oke, makasih Kak Wulan. Jadi Kak Wulan kan bener kan ya? Iya. Iya kan? Lupa takut. Ada kembarannya. Suka susah bedain antara Kak Wulan sama Kak Winda. Iya. Oke. Jadi emang ya Kak, saya juga lihat ya teman-teman perawat di belakang tuh luar biasa gitu ya. Jadi memang yang pertama untuk kita tahu apakah pasien ini dia punya ansietas atau enggak, gampang Kak. Dari awal ketika kita mungkin operan, Ibu gimana kabarnya hari ini gitu kan? Bisa tidur apa enggak? Nah itu biasanya di situ. Kalau semisal pasien bisa tidur, nyenyak enggak Bu? Nyenyak, oke. Tapi kalau semisal pasiennya mungkin saya bisa tidur tapi nggak nyenyak gitu, coba gali kenapa Ibu gitu kan. Dari kenapa itu mungkin jadi gini, kadang itu ya seringkali kita yang nggak sakit aja bingung ya, kita tuh lagi cemas apa enggak gitu kan. Tapi dari tanda gejala kita mungkin dada berdebar-debar, nggak bisa tidur gitu ya, overthinking gitu ya terkait dengan apa yang terjadi di kita gitu. Jadi memang ya itu Kak, ditanyain bisa tidur apa enggak, kadang pasien juga susah, yang dialami tuh cemas apa enggak. Jadi yang mungkin bisa coba Ibu tarik nafas dalam. Itu bisa sih Kak. Jadi tarik nafas dalam itu hal simple. Tarik nafas dalam. Terus untuk terkait dengan hipnosis 5 jari itu sebenarnya tujuan dari hipnosis 5 jari itu kan adalah mengalihkan. Jadi mengalihkan mungkin ditanyain apakah pasien ini bisa mengalihkannya dengan dengarkan spiritual gitu ya dari YouTube. Nggak apa-apa, bisa disaranin. Ibu kalau nggak bisa tidur bisa nonton apa Bu? Nonton YouTube mungkin ya terkait dengan spiritual, ditenangkan hatinya, ditenangkan pikirannya, seperti itu. Karena juga kebetulan kami juga kan target pasien kelolaan tuh sangat banyak gitu ya Bu ya. Jadi untuk yang tadi yang harusnya 331 ya, 331 visit, kami saya di minggu ke-11 aja hanya 381 gitu ya. Jadi jaraknya tuh sedikit. Jadi memang susah gitu Kak, jadi apalagi harus TKN, TKJS gitu ya, jadi memang susah. Jadi yang biasanya kalau saya yang terapkan itu yaitu saya nyapa pasien bisa tidur apa enggak. Kalau misal dia nggak bisa berarti ada masalah di situ. Terus kalau misal yang buat nggak bisa tidur apa Ibu? Pasien kan mungkin sulit ya untuk mengidentifikasi hal yang buat dia nggak bisa tidur itu apa gitu. Tapi mungkin untuk dengan tarik nafas dalam kita menganjurkan spiritual itu sudah sangat bagus gitu. Itu Kak, mungkin ada tambahan dari Mas Ijan Kak? Oke, coba. Ada lagi teman-teman? Nggak apa-apa, sharing aja kok. Saya pernah ngalami pasien seperti ini, nyelesain gimana? Iya. Susah di ini. Haji, apa-apa. Saya yang susah diatur. Wah, ada
ada duta visi misi. Kalau ini kita fisik kata Mas Ija. Dah, ada yang tanya lagi? Sharing. Oke, mungkin pesan-pesan. Nah, pesan dan kesan. Iya, Kalau selama satu orang ya. boleh, Satu orang, boleh. satu Klip orang. satu, Klip klip satu. satu, klip Ya. dua, satu. Pesan dan kesannya. Selama kami di sini, ada manfaatnya nggak ya Mbak kami di sini? jelas baik. Oh iya. Ya. Ya silakan. Terima kasih buat Kak Lisa sama Kak. Ijan, si Ijan. Siapa ya? Iya. Ada. Ada-adanya kan. Ya, banyak ilmu yang dapat kami ambil untuk terapi untuk terapi psikososial pada pasiennya. Insya Allah nanti kami akan terapkan dengan kehektikan di hidup juga ya, tapi sebisa mungkin sih kami lakukan pendekatan itu saja ya. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf apabila banyak kurang berkenan, misalnya Kak tadi sejanjian jadi batal, sering batalnya karena kehektikan ruangan ya Kak ya. Itu aja. Terima kasih atas jawabannya selama ini. Semakin sukses ke depan. Amin. Terima kasih. Jangan saya setuju. Bernapas dulu lah. Jangan langsung. Satu, tiga. Iya. Nyiapin mental dulu ya Mbak. Kayak gila. Siapin mental dulu ketemu Kak Budi. Makanya itu Bu ya. Oke, terima kasih Mbak ya. Dari tulis satu. Dulu. Yuk, Kak Deka. Siapa oleh Kak Deka? Dari satu ini Iya. sebenarnya masih banyak sih pertanyaan yang aku pikirkan, pertanyaan sih menanggapi aja ya. Oke, nggak apa-apa. Mas Ija dan Mbak Isa berdua untuk tips and tipsnya tadi sebenarnya belum terlalu menjawab ya Mbak Ulan. Di waktu kapan gitu kan, di waktu apa kita menyala-nyala waktu untuk melakukan terapi itu. Kalau mengkajinya mungkin bisa ya. Cuman untuk melakukan terapinya itu yang kita mungkin agak sulit ya, karena waktu yang sangat hektik ya, waktu yang kita sangat hektik lah ya, nggak singkat ya sebenarnya. Kita kan berlanjut ya ke 24 jam itu kan shift-shiftan, sebenarnya bisa kita lakukan dengan mengoperkan lagi ke shift yang sama. Cuman ya mungkin karena kebiasaan kita yang melakukan kebanyakan tindakan itu kolaborasi. Iya. Ya benar kan? Iya. Jadinya ya fokusnya kebanyakan ke tingkatan kolaborasinya. Nah, makanya dengan adanya Mas Rija dan Mbak Risa dan teman-teman yang sebelumnya, teman-teman dari kakak-kakak dari mahasiswa profesi nurse jiwa Iya, ya, iya. benar ya, yang berpraktek selama ini di sini sangat membantu sekali buat kami, terutama menangani kasus-kasus tentang psikososial pasien. Nah, kami sih berharap semoga nanti masih ada kelanjutan maksudnya presiden berikutnya, karena memang terus terang mungkin memang kita harus membiasakan itu, cuman gimana caranya kita harus berpikir keras nih, terutama Karu dan Katim untuk membiasakan teman-teman melakukan itu. Oke, baik. Harapan kami nanti untuk selanjutnya residen tetap membantu kami dalam memberikan terapi psikososial untuk pasien-pasien kami. Apalagi di sini pasien di grup 1 ini kebanyakan pasien-pasien terminal ya, karena pasien kanker yang mungkin harapannya sudah sangat tipis. Nah, pasien-pasien terminal yang mungkin pikirannya juga udah yang pasrah, ataupun tadi yang dijelaskan sama putri Udung ya, pasiennya yang denial atau apa, itu pasti sangat banyak pasien yang merasakan seperti itu. Jadi sangat terbantu dengan adanya kakak-kakak spesialis residen ini untuk membantu kita menyelesaikan, merawat pasien-pasien dengan gangguan psikososial. Semoga untuk Mas Ija dan Mbak Risa studinya lancar. Amin. Terus
karirnya juga lancar terus, Amin. sukses. Jangan lupa untuk kembali ke sini bawa oleh-oleh. Mantap. Kirim oleh-oleh dari sana ya Mas. Gitu aja. Selama koordinasi rumah sakit nggak berubah, insya Allah masih tetap. Iya. Itu dari satu. Oke, terima kasih. Oke, tanggapi Mbak Dita ya. Ya, terima kasih atas doanya Mbak yang di satu mana? Mbak Anis. Oh, Mbak Anis dan Mbak Dita juga terima kasih atas tanggapannya, doanya, sarannya, dan masukannya tadi. Kami berdua juga berterima kasih banyak karena sudah diterima kurang lebih berapa Mbak? 11 tambah 6 dari res 1 juga ya. 16. Iya, 16 atau 17 minggu kami di sini menerapkan apa yang kami tahu ke pasien, ke teman-teman, berbagi ilmu, tindakan juga ya, seperti itu. Kami besar harapannya komunikasi dan silaturahmi tetap terjalin walaupun kami nanti sudah kembali ke instansi kami masing-masing, kita masih bisa sharing. Mungkin kalau ada permasalahan di sini bisa saling ya kita koordinasi. Mas seperti ini gimana? Ada pasien kayak gini. Oh coba diginikan. Mungkin kembali saya atau ke saya seperti itu. Terus selain itu kami juga mohon maaf atas tindakan dan perbuatan yang kurang menyenangkan, yang disengaja maupun tidak selama kami di sini. Mohon maaf, tolong dimaafkan ya. Oke, itu ya. Mari saya ada tambahan dari itu. Oke, terima kasih. Saya tuh percaya, saya tuh orangnya tipikal yang everything happens for a reason gitu loh. Jadi dari awal terima spesialis, terus kemudian kayak doa Tuhan nanti kira-kira lahan prakteknya kayak gimana gitu ya. Terus apalagi res 2 ini gitu kan yang minggunya lebih lama gitu. Dan bersyukur bisa ditaruh gitu ya diletakkan di sini. Diletakkan sementara di sini, ditempatkan di sini di RSUD khususnya di Tulip 2. Terima kasih untuk kakak-kakak gitu ya. Mungkin mohon maaf mungkin selama ini ya dari residen 1 selama 5 minggu atau ini ya 12 minggu di residensi 2 saya mungkin kok nggak ada tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba nongol tiba-tiba nggak ada gitu ya. Sering terjadi ya. Saya mohon maaf karena juga kebetulan ada ruang tambahan dan juga kami ditempatkan di poli dan jaga IGD juga gitu. Semoga kakak-kakak di sini bisa tetap sehat, tetap semangat. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Mari sedikit tambahan juga ya. Siap. Terima kasih Mas Ida, Mbak Risa, nggak kerasa ya. Iya. Ternyata udah berapa 17 minggu. minggu ya, berarti berapa bulan sih? 4 bulan ya, nggak kerasa gitu ya. Jadi Mbak Risa sama Mas Ida serasa udah menjadi bagian kita semua gitu nyampe. Mbak Risa juga udah hafal timnya Tulip 2, Mas Ida juga nyampe udah hafal timnya Tulip 1 karena mungkin tiap hari ketemu gitu ya. Jadi alhamdulillah juga udah kebantu banyak gitu untuk pasien-pasien di sini juga udah dibantu sama Mas Ida sama Mbak Risa gitu untuk melakukan implementasi asuhan keperawatan untuk psikososialnya. Alhamdulillah terbantu karena memang keterbatasan waktu teman-teman juga yang nggak bisa lama ke pasien karena ada tindakan-tindakan lainnya juga, jadi memang ke pasiennya agak waktunya lebih sedikit, tapi mudah-mudahan walaupun waktunya sedikit tapi tetap asuhan keperawatan tetap bisa dijalankan. Contohnya ansietas ya nggak nyampe hipnotis 5 jari juga, tapi dengan pendekatan atau binatras kita atau dengan sentuhan bisa menenangkan pasien. Kan itu waktunya nggak banyak, cuma beberapa menit kita menyapa, memberi sentuhan atau memberi semangat ke pasien juga, mungkin itu bisa membantu pasien untuk ya ansietasnya bisa berkurang gitu, memberikan
semangat, atau kalau nyeri juga kita ngasih edukasi untuk distraksi pengalihan, contohnya mendengarkan musik dan lain-lain. Itu kan edukasi yang waktunya nggak terlalu lama. Kalau hipnotis imajer emang waktunya agak panjang kan, harus fokus. Tapi untuk hal-hal yang kayak gitu kan pasti teman-teman juga bisa melakukan dengan waktu yang secara singkat. Mudah-mudahan nanti juga teman-teman bisa melakukan walaupun hektik tapi tetap bisa menyapa pasien-pasien sehingga bina trust atau kepercayaan pasien kepada kita itu meningkat. Jadi kalau kita udah bina trust, percaya pasien ke kita, pasti nggak akan ada komplain-komplainan, gitu nggak? Iya, benar. Ya, gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan juga Mbak Risa, Mas Ijal sukses. Alhamdulillah juga udah mau beres ya akhirnya ya. Belum selangkah lagi. Akhirnya itu kan harus dijalani, Iya. tetap Iya, dijalani benar. walaupun sama Prof Budi, tapi alhamdulillah Iya. kan ya Dengan hektiknya. dengan kehektikan alhamdulillah bisa dijalani dan sudah hambatan-hambatannya sudah bisa dilalui Iya. gitu. Jadi alhamdulillah bentar lagi kan mau lulus juga ya. Amin lah, Ya, Bu. amin ya. Sukses terus Amin. untuk studinya dan sukses terus juga untuk pekerjaannya di bidang masing-masing. Amin. Iya. Dan ya mudah-mudahan nanti juga bisa menyusul ya teman-teman di sini untuk meneruskan studi lebih yang lebih tinggi lagi. Amin. Amin. Namanya siapa, Bu, kira-kira nanti? Ya mudah-mudahan lah. Siapapun itu ya. Oh iya, siap, Ibu. Mudah-mudahan dan mohon maaf juga bila ada salah atau kekurangan, ataupun saya juga banyak kekurangan, banyak hal-hal yang belum ini nggak mudah-mudahan bisa dimaafkan, waktu ataupun apa gitu, mudah-mudahan bisa dimaafkan kekurangan itu. Pokoknya sukses selalu dan sehat selalu. Amin. Sama-sama ya, Bu. Ya. Jangan lupa juga kita nanti kalau udah di daerah masing-masing tetap silaturahmi di sana. Iya. Oke. Siap Ibu. Satu lagi undangannya. Semoga cepet nikah. Oh iya, semoga cepat ketemu dengan jodohnya. Amin. Nanti kalau ini bisa undang-undang kita. Oh, siap. Tapi asal plus ongkos. Ya, mana masih jauh kan ada ya. Akomodasi. Ujung Banyuwangi, timur Banyuwangi. Pulau Jawa. Gimana ayo? Apa ayo? Banyuwangi. Banyuwangi. Nanti Kalau mau ke Bali, nyebrang. Nyebrang lah, lewatin saya dulu. Itu. gitu. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang ini bisa diinformasikan ya. Bu. Gitu. Kita Izin Ibu, welcome. mungkin kan karena kan saya mungkin berapa kali akan ke Tulip 2 ya, karena kebetulan masih ada ujian dengan Bu Novi yang belum, jadi nanti izin untuk masuk ke ruangan dan ke pasien. Oke. Belum selesai sama Ibu. Oke, baik. Oke, Kita foto gitu ya. bersama. Oke, Nah, gitu aja. boleh. Terima kasih semuanya. Paling apa dulu sekarang? Foto dulu.